Fazrul Falah bin Mulyono Karangmulya Bojong Tegal, Dimas Aji Nugroho bin Sodikin Bojong Tegal, Ardani Masruhi bin Tohirin almarhum Buniwah Bojong Tegal, dan Fuad Nailul Huda bin Nurholis Bojong Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Kata jer secara umum diketahui merupakan ungkapan dari ulama Kufah. Sedangkan kata khofat seringkali kita identikan dengan statement atau pernyataan dari ulama Basrah. Tapi seringkali kita tidak tahu mengapa keduanya menggunakan kata jer dan kata khofat. Mengapa demikian? Sebelum kita membahas itu semua, alangkah baiknya jika kita telaah dan teliti terlebih dahulu. Bahwa di dalam Al-Quran kata jer disebutkan sebanyak 1 kali dan kata khofat disebutkan sebanyak 4 kali. Kemudian digunakan kata jar karena huruf jar menarik isim yang dimasukinya dengan i'rab jar. Hal ini kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan kata preposisi. Preposisi dalam bahasa Indonesia mempunyai beragam bentuk karena masing-masing menunjukkan makna yang berbeda. Contoh kata di digunakan untuk menunjukkan kata tempat. Kata dari digunakan untuk menunjukkan tempat atau waktu, dan kata ke digunakan untuk menyatakan arah dan lain-lain. Sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Arab pun mempunyai beragam bentuk preposisi dengan fungsinya masing-masing. Bahkan tidak jarang satu huruf mempunyai beragam bentuk fungsi. Contohnya seperti lam mempunyai beragam fungsi. Pakar bahasa kenamaan Spanyol yaitu Imam Ibnu Malik berkata, Wallamu lil milki wa shibhi wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilim kufi. Lam menunjukkan makna milk, syibah milk, mana ta'diyah dan mana ta'lil. Pada dasarnya, lam mempunyai beragam fungsi, akan tetapi yang paling banyak digunakan yaitu 4 fungsi tadi. Lalu bagaimana penjelasannya masing-masing? Yang pertama itu lam milki. Lam milki yaitu lam yang menunjukkan makna kepemilikan. Disyaratkan bahwa isim yang dimasukinya adalah pemilik dari isim yang tertera sebelum lam. Atau dalam kata lain terletak di antara 2 kalimat dan kalimat yang kedua adalah pemilik dari kalimat yang pertama. Contohnya seperti lafaz innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir. Quran surat At-Taubah ayat 60. Malu syait lafad lil fuqara. Lam yang terdapat pada lafad lil fuqara ini merupakan lam milki karena lafad yang terletak setelah lam yaitu lafad fuqara adalah pemilik dari lafad yang terletak sebelumnya yaitu lafad as-shadaqatu. Berarti fuqara adalah pemilik asli dari lafad as-shadaqatu. Tapi ini bukan syarat utama karena terkadang isim yang terletak setelah lam adalah pemilik dari lafaz setelahnya juga. Dalam kata lain, lam tidak diapit oleh 2 kalimat isim. Contoh lillahi mulkus samawati wal ard. Mahalu syahid lafad lillah. Lam masuk pada lafdul jalalah dan lam ini tidak diapit oleh 2 kalimat isim. Karena hal yang dimiliki oleh Allah adalah lafad yang setelahnya yaitu mulkus samawati wal ard. Yang kedua yaitu lam syibah milki. Lam syibah milki yaitu lam yang menunjukkan makna menyerupai kepemilikan. Disyaratkan bahwa isim yang terletak sebelum lam diperuntukkan bagi isim yang terletak setelahnya. Lam sibah milik juga disebut dengan lam ikhtisos. Maka lafaz yang terletak sebelum lam dikhususkan bagi lafaz yang terletak setelahnya lam. Dan dinamai syibah milik karena lafaz yang kedua adalah pemilik majazi dari lafaz yang pertama. Artinya ia bukanlah pemilik hakiki. Contohnya seperti lafaz wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Quran surat Al-Qaf ayat 31. Titik pembahasan pada lafaz lil muttaqin. Lam di sini bukan lam milki melainkan lam ikhtisos. Dinamakan lam ikhtisos karena lafaz yang terletak setelah lam yaitu lafaz jannah itu khusus maknanya terhadap lafaz muttaqin. Disebut dengan syibah milik karena surga ini sejatinya bukanlah milik dari orang-orang yang bertakwa. Yang memiliki surga ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu lam ta'diyah. Lam ta'diyah yaitu lam ta'diyah yaitu disyaratkan masuk pada maf'ul bih yang si aminya itu lemah untuk beramal secara mandiri. Contohnya seperti lafaz ana dzaribun li Zaidin. Malu syahid lafaz li Zaidin. Lam yang terdapat pada lafaz li Zaidin ini merupakan lam ta'diyah yang masuk pada lafaz Zaidun yang notabene lafaz Zaidun ini merupakan maf'ul dari lafaz dzaribun.
Tetapi lafal dharibun ini tidak bisa mengamal secara mandiri karena dia tidak terkoyidi oleh zaman hal ataupun istiqbal. Maka karenanya kita tidak bisa berkata ana dharibun Zaidan. Yang keempat yaitu lam ta'lil. Lam ta'lil yaitu lam yang menunjukkan makna alasan. Contohnya seperti lafaz ji'tuka lisyarbil qahwah. Saya datang kepadamu untuk meminum kopi. Malusyait lafad li syarbi. Lam yang terdapat pada lafad li syarbi ini merupakan lam ta'lil yang masuk pada lafad syarb, yang mana lafad syarb ini menunjukkan alasan bagi lafad yang terletak sebelumnya, yaitu lafad ji'tuka. Lam ta'lil juga bisa masuk pada fi'il mu'awwal bisoreh seperti contoh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyah ayat 49. Mahalus syahid lafadz liya'budun. Lam di sini merupakan huruf jar yang masuk pada kalimat fi'il. Tetapi fi'il ini adalah fi'il mu'awwal bisoreh. Maksudnya dia bisa ditakwili dengan lafadz illa li'ibadatin. Lafadz liya'budun ini variabelnya sama dengan lafadz li'ibadatin. Walaupun kebanyakan lam berfaedah milki, syibah milki, makna ta'diyah dan makna ta'lil, ada juga yang berfaedah tafdhil, juhud, istighosah dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih.